Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat sore Pesona Inspira, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah Valia bisa menemani Pesona Inspira lagi sampai pukul 4 sore nanti ya. Dan kali ini Valia bertemu dan menemani Pesona Inspira dalam program Beranda, Bincang Perencanaan Daerah. Dan tentunya saat ini Valia nggak sendirian karena sudah hadir dua narasumber handal di bidangnya. Ada Ibu Vicensia Hildegard Sri Wahyuni STMT, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda Wonosobo. Juga ada Ibu Lutfi Lenianti SSI MSc, selaku perencana ahli muda Bapeda Wonosobo. Halo, selamat sore Ibu semua ya di sini ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Valia. Sore gimana nih? Semangat sore-sore? Semangat, dingin-dingin ya? Tapi tetap semangat. Oke, baik. Seperti biasa Pesona Inspira, hari ini kita akan ngobrolin seputar Wonosobo. Dan tema hari ini, edisi Selasa 11 November 2025, kita akan ngobrolin lebih dekat dengan Geopark Nasional Dieng. Mungkin sebelum menuju ke topik, Valia ingin bertanya dulu sama Ibu Vicensia. Ibu, gimana kabarnya dan apakah asli Wonosobo, Bu? Baik, kabar saya luar biasa, baik. Sebetulnya saya aslinya itu Banjarnegara, Mbak. Oh, aslinya Banjarnegara. Tapi saya sejak SMP sudah di Wonosobo. Jadi Wonosobo ini kota kedua ya. Oke, kota kedua ya. Saya tumbuh dan berkembang dan mencari nafkah. Oke, berarti udah lama juga tinggal di Wonosobo ya, Bu. Sudah. Ya, oke, baik. Kalau Ibu Lutfi aslinya mana, Bu? Lahir dan besar di Wonosobo, Mbak. Oh, lahir dan besar di Wonosobo. Menikah dengan orang Wonosobo juga? Kebetulan enggak, Mbak. Oh, kebetulan enggak. Tapi akhirnya dibawa ke sini ya. Oke, baik. Karena hari ini kita ngobrolin soal Dieng ya, Bu ya, Geopark Nasional Dieng. Rasanya ini tepat banget karena Bu Vicensia juga tinggal di wilayah Banjarnegara, lahir dari Banjarnegara, di mana Dieng merupakan dataran tinggi yang berada di dua kabupaten ya, Kabupaten Banjarnegara dan juga Kabupaten Wonosobo. Jadi sebelumnya untuk Pesona Inspira ketahui ya bahwa pengembangan Geopark Nasional Dieng merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Wonosobo dan juga pemerintah Kabupaten Banjarnegara, didukung dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama para pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan warisan bumi kawasan Dieng untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ngobrolin terkait Geopark Nasional Dieng dan hubungannya dengan Bapeda, mungkin bisa dijelasin dulu gambaran umum dan urgensinya Geopark Dieng itu seperti apa, Bu? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi di sini untuk berbincang-bincang mengenai Geopark Dieng. Tetapi sebelumnya, Mbak Valia, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 sudah kelewat. Iya, tapi terima kasih. Ya. Lewat 7 November kemarin ya, Mbak. Iya, betul. Selamat ulang tahun RPPL Pesona FM. Semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin. Baik, terima kasih, Bu. Nggih. Baik, jadi terkait Geopark Dieng ini merupakan salah satu kawasan geopark nasional di Indonesia yang memiliki kekayaan geologi, ekologi, dan budaya yang luar biasa, Mbak. Di sini kita punya kombinasi antara keindahan alam vulkanik, potensi panas bumi, pertanian dataran tinggi, hingga tradisi masyarakat yang unik, seperti rawatan rambut gimbal. Itu sudah sangat terkenal ya. Nah, konsep geopark itu sendiri tidak hanya soal pariwisata, tapi juga pengelolaan wilayah secara terpadu. Bagaimana geologi, ekologi, dan budaya bisa menjadi dasar pembangunan berkelanjutan, begitu Mbak Valia. Oke, jadi tadi ada geologi, ekologi, dan budaya gitu ya, Bu ya. Baik, kalau begitu mungkin bisa dijelasin juga kira-kira Geopark Dieng ini hanya sekedar destinasi wisata atau memang ada strategi pembangunannya sih, Bu? Iya, berarti betul Mbak Valia. Jadi tidak hanya destinasi wisata, tetapi juga terkait pembangunan wilayah berkelanjutan. Pengembangan geopark sebenarnya merupakan bentuk perencanaan wilayah tematik. Di mana kawasan dikembangkan secara sinergis antara konservasi, edukasi, dan juga ekonomi masyarakat tentunya. Dengan rata-rata 900 sampai 1 juta wisatawan per tahun, Dieng kini menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah. Potensi ini bukan untuk dieksploitasi saja, tetapi juga harus dikelola secara bijak agar memberi manfaat tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya. Prinsipnya jelas, lestari adalah syarat utama untuk kemakmuran.
Karena ketika alamnya sudah tidak lestari, ya masyarakat jadi Dieng tidak terkenal lagi dan masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaatnya seperti itu. Dan dengan pendekatan geopark ini kita tidak hanya menjaga warisan alam, tapi juga meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan. Dan visi Geopark Dieng ini adalah luhur lestari mendunia. Visi ini juga kita jadikan yel-yel, Mbak. Nah, ini yel-yelnya kita biasa itu kita menyebutkan Geopark Dieng, lalu dijawab dengan luhur lestari mendunia. Oh gitu ya, luhur satu tangan kanan, L, luhur lestari mendunia. Oke, baik. Selanjutnya Bu, masih ada tambahan mungkin? Atau sudah cukup itu aja tadi ya, luhur lestari mendunia gitu ya. Oke. Dan kaitannya dengan Bapeda ini Bu, dengan Geopark Nasional Dieng, adanya strategi keberlanjutan untuk pengembangan Geopark Nasional Dieng. Kira-kira ini apakah ada hubungannya dengan RPJMD atau RT/RW atau gimana? Mungkin bisa dibantu Bu Leniati. Oke. Selamat sore peserta Inspira dan selamat sore Mbak Valia. Ya, memang benar sekali tadi kaitannya terkait dengan dokumen perencanaan karena posisi Dieng itu sangat strategis ya. Kalau kita melihat ada amanat di dalam PP atau peraturan pemerintah terkait dengan rencana induk pariwisata nasional itu, kawasan Dieng itu juga ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Dieng. Nah, selain memiliki posisi KSPN, ini kemarin tanggal 30 Mei ya, di bulan Mei kemarin udah ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Jadi semakin menguatkan posisi Dieng sebagai kawasan strategis nasional, baik itu sebagai KSPN Dieng maupun sebagai Geopark Nasional Dieng. Jadi karena memiliki nilai strategisnya itu, kita perlu mensinkronkan antara perencanaan di tingkat nasional, kemudian provinsi dan juga di kabupaten. Makanya kalau di kabupaten kita juga mengintegrasikan perencanaannya di dalam melalui di dalam Perda kemarin tahun 2024 ada Perda tentang RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Kemudian tahun 2025 ini kita ada Perda terkait dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana konsep-konsep pengembangan geopark itu menjadi salah satu tematik pendekatan untuk membangun kawasan Dieng yang sebagai posisi tadi sebagai kawasan KSPN Dieng, Geopark Nasional Dieng, tapi juga karena berada di kawasan hulu daerah aliran Sungai Serayu, Mbak. Kita kan daerah aliran Sungai Serayu yang hulunya mulai dari Wonosobo hingga bermuara di Cilacap, Jawa Tengah, Cilacap sana ya. Jadi hulu hilir. Sementara terjadi yang kita lihat selama ini kan ada semacam degradasi kerusakan lingkungan ya kalau di atas ya. Makanya kemarin ya sudahlah kita bersama-sama dengan Banjarnegara bersepakat yuk dengan cara apa nih untuk mengelola kawasan Dieng biar tetap memberikan efek ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, namun bumi kita masih tetap lestari. Makanya kita pilih salah satu pendekatannya melalui konsep Geopark Dieng. Jadi sama-sama kita karena Banjarnegara ada di hulu juga. Kalau di sisi yang Dieng sebelah barat ya, kemudian yang timurnya ada Wonosobo yang sama-sama juga akan berpengaruh di ada Waduk Merica, Mbak. Nah, itu kan kemarin erosi sedimentasi yang tinggi juga kan membahayakan objek vital nasional, salah satunya dengan adanya banjir limpasan, sedimentasi yang tinggi. Nah, kita yang berada di atas nih apa yang harus kita lakukan nih? Nah, kemarin akhirnya bersepakat ya udahlah dari sekian banyak pendekatan-pendekatan yang sudah lama dicoba, akhirnya terbersit keinginan dua kabupaten bagaimana bersinergi untuk mengantisipasi terkait dengan kerusakan lahan, tapi pertumbuhan ekonomi masyarakatnya masih bisa jalan. Tetap berjalan. Ya, kalau dulu tahun 2008 ada program pemulihan Dieng yang masih Wonosobo aja gitu kan. Kemudian mulai dari 2015 diinisiasi terkait konsep Geopark Dieng karena waktu itu konsep Geopark yang merupakan program nasional itu memang mempunyai moto, Mbak, mengembalikan memuliakan bumi dengan mensejahterakan masyarakat. Jadi begitu kita mendengar ada konsep itu ya Bu Fea ya,
kayaknya ini yang Cocok. cocok lah untuk karena kita juga nggak menyadari kalau Dieng itu menjadi tumpuan ekonominya masyarakat Banyak kita dan gitu juga, ya. Kabupaten mungkin sebelah juga. Kota Sobo juga kan tumpuan agrobisnisnya dan pariwisatanya juga masih bertumpu di kawasan Dieng ini. Jadi Oke. kita akhirnya di RPJMD dan RT/RW-nya pun kita memasukkan konsep-konsep pendekatan geopark ini untuk dalam rangka tadi konservasi sumber daya alam, sumber daya air, pemanfaatan energi baru terbarukan karena di sana juga ada potensi panas bumi yang merupakan salah satu EBT. EBT itu energi baru terbarukan. Kemudian juga melalui peningkatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata itu sendiri dan juga untuk mengembangkan produk-produk lokal. Kalau bisa kita branding namanya geoproduct, Mbak, kalau di di geopark ini ada geopark itu geopark. Jadi dengan memasukkan geopark ke dalam perencanaan wilayah ya kita tidak hanya menjaga lingkungan tapi juga menciptakan model pembangunan berbasis ekosistem yang tahan terhadap krisis lingkungan dan sosial. Oke, jadi kalau Valia boleh mengambil garis besarnya nih ya, Pesona Inspira, intinya dalam setiap kabupaten kota itu memiliki RPJMD dan RT/RW ya. Dan karena kita dalam pengembangan untuk Geopark Nasional Dieng, artinya setiap strategi itu harus tersusun rapi, sudah direncanakan, udah tahu konsepnya bakal gimana, akan dilakukan seperti apa gitu ya. Semuanya demi pelaksanaan atau eksekusi yang baik gitu ya, Bu ya. Akhirnya dimasukkan juga dalam RPJMD dan RT/RW agar lebih jelas juga kegiatannya dan tindakan atau hal-hal yang perlu dilakukan seperti itu. Oke, untuk Pesona Inspira mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh nanti bergabung ya di line WhatsApp di 082323839996. Sebelum Valia menanyakan lebih jauh terkait Geopark Nasional Dieng, Valia akan break dulu sebentar dan kita akan dengarkan dulu beberapa komersial break berikut ini. Nggak boleh pindah channel, tetap harus di 92,1 FM ya. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak? Hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak? Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di pagi cerah, mentari bersinar terang, kue hangat menyapa lewat aroma. Roti-roti lembut-lembut di lidah, setiap gigitan kenangan masa indah. Ada cerita di balik tepung dan gula, setiap adonan menyimpan rahasia. Mari kita berbagi, mari kita cicipi segala keajaiban dalam setiap rasa. Anyar Bakery selalu terdepan. Anyar Bakery untuk semua. Anyar Bakery pilihan kita. Anyar Bakery selalu di hati. Anyar Bakery selalu terdepan. Anyar Bakery untuk semua, untuk semua. Anyar di hati. Nang, kowe nek kerja duitnya ditabung apa ora? Alhamdulillah Bu, sisa gajinya ya lumayan, jadi bisa nabung. Lah rencana meh nggo ngopo? Iqbal sih pengennya nyicil omah Bu, ben tabungannya genah ana hasilnya. Masya Allah Nang, setuju kowe Ibu. Nggih Bu, kebetulan Iqbal ana info perumahan rekomen dengan kondisi Iqbal. Angsurane 1 jutaan per bulan. Perumahan cicilan 1 jutaan? Sing bener wae.
Nang di emang, jo OTW jo tumbas jo. Perumahan Permata Safa Marwah hadir untuk Anda yang mencari hunian eksklusif. Beralamat di Jalan Lingkar Utara Wonosobo, Dusun Pandensari, Kelurahan Mudel, Kecamatan Mojo Tengah. Depan pabrik kayu lapis Poenix belok kanan. Lokasi strategis. Hanya 10 menit ke alun-alun dan 5 menit ke Unsik 2. DP 0%, cukup booking fee Rp1.000.000 saja. Banyak bonus spesial, free kanopi dan pagar kanan kiri, free pemasangan wifi dan carport, free BBHTP, souvenir, dan voucher belanja Rita Pasaraya. Unit ready stock, lengkap dengan air, listrik, dan sarana lainnya. Segera pilih, segera huni, jangan sampai kehabisan. Yuk wujudkan rumah impian Anda di Permata Safa Marwah sekarang juga. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi di nomor 0813 9111 4357, Instagram @permata_safa_marwah dan TikTok Permata Safa Marwah. Pak, lawang kamar mandi wis ketampleh kae. Mangsani ganti. Sing apik ya, Pak? Ya apik ya kudu awet, Bu. Bapak ya pengen ganti kloset karo keramiknya sisan. Ben disawang penak orang ngisi-ngisini. Ya mayo, Pak. Luru toko keramik sing komplit tur barangnya apik-apik. Toko apa ya, Pak? Monggo sami rawuh wonten ing Toko Keramik Immanuel. Toko Keramik Immanuel sedia aneka jenis keramik KW1, apik-apik, kekinian, komplit lan akeh pilihane. Ono merek-merek terkenal koyo Platinum, Jupiter, Kia, Picasso lan liya-liyane. Toko Keramik Immanuel uga sedia kloset lan pintu kamar mandi. Belanja keramik nang Toko Keramik Immanuel aja kuatir ngangkute. Toko Keramik Immanuel siap antar sampai tujuan. Aja ragu, butuh keramik ya maring Toko Keramik Immanuel. Jalan Angkatan 45, nomor 33 Wonosobo. HP 085 628 52137. Toko Keramik Immanuel Cabang, Jalan Bayangkara nomor 1 ngarep GKJ lan SD Kristen Wonosobo. Toko Keramik Immanuel lengkap dan berkualitas. Hiburan dan informasi demi menginspirasi, semua ada di Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira, sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira masih bersama Valia tentunya dalam program Beranda, Bincang Perencanaan Daerah. Dan untuk hari ini Valia lagi ngobrolin bersama dua narasumber, yakni topik terkait lebih dekat dengan Geopark Dieng Wonosobo, Pesona Inspira. Dan sudah hadir di studio Radio Pesona FM ada dua narasumber, yakni Ibu Vicensia Hildegard Sriwahyuni STMT dan juga Ibu Lutfi Lenianti SSI MSC. Tadi kita udah ngobrol sedikit ya terkait Geopark Nasional Dieng. Selanjutnya mungkin Valia juga mau bertanya nih, kira-kira Geopark Nasional Dieng apakah ini nantinya bisa jadi sarana untuk belajar, penelitian atau laboratorium gitu atau enggak, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, betul sekali Mbak, bahwa di Geopark Dieng ini sebuah kawasan yang memang berasal dari aktivitas vulkanik yang memang itu juga menjadi salah satu syarat kenapa bisa ditetapkan sebagai geopark. Gitu kan, bahwa tidak setiap kawasan bisa menjadi sebuah geopark. Nah, salah satu alasannya itu adalah harus memiliki warisan geologi. Makanya kita pada tahap-tahapan awal itu harus mengusulkan terkait dengan warisan geologi apa sajakah yang bisa diusulkan menjadi ditetapkan sebagai step pertama untuk ditetapkan menjadi geopark nasional. Jadi akhirnya untuk di Geopark Nasional Dieng itu sudah ditetapkan ada
yang namanya warisan geologi itu ada 23 geoheritage atau 23 geosite. Yang 10 itu ada di Kabupaten Wonosobo, 13-nya ada di Kabupaten Banjarnegara. Jadi Geopark Dieng itu secara delineasi ada di 2 kabupaten, tapi kalau pas kita menyebut sih bisa tetap menyebutnya Geopark Nasional Dieng, tapi kalau lagi nyebut yang kawasan Wonosobo kita biasa menyebutnya Geopark Nasional Dieng segmen Kabupaten Wonosobo. Segmen gitu Wonosobo. Ya. Jadi karena ada di 2 kabupaten itu Mbak, makanya jadinya segala untuk pengusulannya pun harus melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu kita tidak lepas dari peran dari Pemprov itu sendiri. Kemudian tadi menambahkan terkait ada 10 geoset di Wonosobo itu, kalau Mbak Valia tuh hafal ya paling ada Telaga Menjer, Telaga Warna, kemudian ada Telaga Cebong, kemudian ada Bukit Sikunir yang udah ikoniknya pariwisata Wonosobo itu juga termasuk salah satu geoset yang ada di Geopark Nasional Dieng. Kemudian tapi dalam konteks ini kita menyebutnya sebagai kerucut vulkanik Sikunir, Mbak. Kerucut vulkanik Sikunir. Kalau dalam konteks bahasa geologinya, karena dulu pembentukan geologinya itu ada dari tipe, dulu kan Dieng itu sebuah anggapannya adalah kompleks gunung api besar, kemudian meletus kemudian menyisakan yang namanya kayak kawah besar, kaldera kita nyebutnya. Kalau yang sekarang bisa kelihatan sisa-sisanya itu kenamakan Gunung Prau di sisi timur itu Mbak, itu sisa kaldera. Jadi pada masa-masa awal dulu pembentukan kawasan Dieng, di masa-masa ada, kalau nama geologi itu ada nama zaman Pleistocene akhir gitu-gitu, udah jutaan tahun yang lalu ya Mbak ya. Kita memang, tapi termasuk kita vulkaniknya masih muda kalau dibanding yang Kebumen. Tetangga kita kan ada Geopark Nasional Kebumen. Sekarang sudah naik jadi UGGP ya, UNESCO Global Geopark Kebumen. Itu lebih tua itu. Tapi bedanya kalau yang di sana adalah karena karakteristik dari lantai dasar samudra yang terangkat dari dasar samudra terangkat ke bumi sekarang. Kalau Gunung Kidul itu juga Gunung Sewu ya, di Gunung Sewu itu juga sama, Kars juga lantai dasar yang terangkat tapi lebih tua juga. Kalau di Dieng ini lebih muda pembentukannya. Jadi dulu pertamanya ada Gunung Prau itu, kalau yang tua-tua ada Gunung Prau, kemudian ada Gunung Bisma kalau yang di Wonosobo, sama satu lagi di Gunung Nagasari yang di Banjarnegara. Itu yang pembentukan paling tuanya Mbak. Kemudian kalau yang abis itu muncul yang baru itu ada yang Gunung Sikendil, Seroja, itu yang fase berikutnya dari pembentukan kaldera di kawasan Dieng. Dari aktivitas vulkanik yang berikutnya gitu ya. Nah, selain manifestasi geologi berupa tadi ada gunung, itu juga di sana kita bisa melihat ada danau, telaga, tadi ada Telaga Menjer, Telaga Cebong, Telaga Warna, Telaga Warna yang ada di Banjarnegara juga. Kemudian kita juga melihat ada kenampakan curug, ada air terjun kita mengenal ada kompleks Curug Sikarim gitu kan ya. Cuma kalau di konsepnya di geologi ini kita menyebutnya kompleks Sidede Sikarim. Itu Sidede itu kayak di lereng yang di sisi baratnya Sikarim, itu kan juga ada air terjun. Namanya air terjun Silaki. Silaki. Itu kompleks Sikarim sama Silaki itu dua air terjun. Belakangnya ada yang villa itu loh Mbak. Masih di bawah lerengnya Bismo. Itu juga salah satu kenampakan air terjun yang ada di sana. Kemudian ada Mata Tuk Bimalukar juga. Itu juga menjadi salah satu geoset yang ada di Wonosobo. Kemudian ada lava gunungnya Pakuwaja. Kemudian ada lava gunungnya Prambanan. Kemudian kalau yang kerucut vulkanik lagi ada satu lagi yang Seroja. Seroja itu yang atasnya Menjer itu. Betul, Bukit Seroja ya. Itu juga menjadi salah satu dari 10 geoset yang ada di Geopark Dieng segmen Wonosobo. Kalau yang di Banjarnegara kita bisa cerita sedikit, ada
Kawah Sileri, Kawah Sikidang, Telaga Berdada, kemudian Kawah Gunung Pangonan, Sumur Jalatunda, Kawah Sinila, Kawah Timbang, ada Curug Merawu juga. Nah itu geosetnya ya Mbak. Tadi kalau geopark itu kan tidak melulu hanya ada warisan geologinya, tapi juga perlu ada warisan biologinya, bioset, kita biodiversitas, keanekaragaman hayatinya. Kita mengenal ada, kalau yang di Geopark Nasional Dieng ini kita bisa melihat ada komplek Ngesong Swiss Van Java itu. Oh iya betul. Maksudnya bioset. Oke. Kita bisa melihat ada kenampakan keanekaragaman hayati yang mulai muncul di sana, dan menurut dari pengelola kawasan konservasi di Desa Melandi ya Bu Fehaya, itu ada kayak semacam tanaman puspa itu. Kalau zaman dulu informasinya kalau puspa itu kan kawasan khas Dieng juga itu. Semburat warna ungu. Wah, warna jadi ungu. Kalau melihat bismo itu, kalau sekarang kita lihat hijau. Kalau dulu itu sebenarnya ungu. Nah, itu kalau tanaman puspanya sedang dibudidayakan lagi supaya nanti semburatnya warnanya keunguan. Nah, kemudian kita juga kalau di Gunung Praunya memang bukan sebagai geoset, tapi karena di sana ada penetapan sebagai hutan lindung, jadi lebih ke keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan yang ada di Gunung Prau, Mbak. Gunung Prau jadi masuk kawasan geopark, tapi dilihat dari sisi tanaman-tanamannya, biosetnya, keanekaragaman hayati lebih banyak di sana. Kemudian ada kalau kita di kita ada Bukit Kekep juga yang menjadi di Paralayang itu ya, atau di base camp untuk naik Gunung Kembang itu ya. Kemudian ada yang ada di Wonosobo yang di kota, Mbak, kita juga punya bioset Arboretum, Mbak. Arboretum masuk dalam Geopark Nasional Dieng segmen Wonosobo di versi biosetnya. Karena di sana banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa untuk konservasi, kemudian Bu Fel ya, endemik juga ya, untuk pengembangan ataupun untuk perlindungan keanekaragaman hayatinya. Selain tadi ada keanekaragaman, udah 2 ya, ada tadi geosite, bioset, satu lagi cultural site, budaya. Cultural site, Cultural site-nya yang sudah bisa, tadi Bu Fel di awal sudah menyampaikan terkait ada tradisi ruatan rambut gimbal. Betul. Nah, itu baik di Wonosobo maupun Banjarnegara itu juga ada ya. Kemudian ada kompleks candi. Nah, kebetulan kalau kompleks candinya itu ada di Banjarnegara, Mbak, yang Arjuna itu. Kemudian kalau di kita ada situs Ondo Budo. Nah, situs Ondo Budo kan juga memang menjadi cultural site-nya. Budo itu bukan budaya, tapi Budo itu mungkin kayaknya artinya kuno kayaknya. Jadi dulu jalan kuno menuju Diengnya itu melewati situs Ondo Budo itu. Iya, kemudian ada yang namanya Rumah Khas Dieng. Rumah Khas Dieng. Ya itu ya. Sebelah mana tuh, Mbak? Masuk Desa aja Tiangnya. Di Desa Tiangnya. Di Desa Tiangnya. Ada peninggalan yang Oma Simbah Tieng. Dia Simbah Tieng kalau nggak salah ya. Itu jadi dan di sana juga belum lama ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di tradisi makan bersama yang disebut dengan ambengan. Bener, betul. Valia pernah ikut satu kegiatan dari komunitas Jalan Pintas yang jalan-jalannya ke situ tuh, ke warisan budaya rumah tuanya di Setieng, dan disuguhkannya ambengan itu. Betul. Jadi sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Baik. Lengkap sih kalau kita ngelihat ya, kalau di Dieng itu kalau mau wisata yang budaya juga ada. Bagaimana sih rumah-rumah kawasan itu juga bagaimana dia beradaptasi dengan kondisi alamnya untuk mencegah resiko bencana juga. Adaptasi terhadap kondisi alam di sekitar sana. Baik. Masih ketinggalan Bu Leni tadi yang bioset, kita punya namanya disebut dengan Dodi. Domba Dieng. Supaya adil kita sebut Dodi karena di Wonosobo ada Dombos, di Banjarnegara ada domba batu. Gitu. Dia serupa tapi tak sama. Beda. Domba batu bentuknya beda, domba batu beda, tapi ada ciri khasnya yang hampir sama lah, yang bulunya itu lebih
tebel ya. Iya. Dan supaya kita sama-sama kita usul namanya Dodi, dan itu juga sedang kita usulkan menjadi maskotnya. Maskotnya Geopark Dieng. Oh Ya, tapi gitu. belum ditetapkan ya, ini Belum ditetapkan, baru usulan. Oke, baik. Jadi dari penjelasan yang panjang lebar tadi sampai disebutkan geosetnya apa saja, biosetnya apa saja. Berarti artinya Geopark Nasional Dieng ini jelas sebagai laboratorium hidup ya, karena kita bisa belajar dari semua itu tadi ya, unsur geosite dan juga cultural site dan juga biosite. Dalam satu kawasan. Dalam gitu satu ya. kawasan. Dan tadi juga sudah disebutkan kalau Dieng ini kan terdiri atau menempati atau terdapat dari 2 kabupaten gitu ya, Wonosobo dan juga Banjarnegara. Tiba-tiba Valia nge-lag nih. Kira-kira terus pengelolaan dari 2 kabupaten ini gimana? Dikelolanya apakah sudah dibagi-bagi ya, yang ini Wonosobo, yang ini Banjarnegara, atau bagaimana pengelolaannya, Bu? Silakan. Ya, betul Mbak Valia. Kita di dalam pengelolaannya itu juga sempat di awal ya, itu menjadi tantangan kita, yang tantangan utama yang pertama. Tantangan pertama di mana karena memang kawasan Dieng ini terdiri dari beberapa kabupaten, dan dalam pengusungan geopark ini juga harus melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dan juga dunia usaha. Dan kalau mau mendengar ceritanya, cerita panjangnya, itu sebenarnya dimulai sejak tahun 2015 Mbak Valia. Oh, pertama kali diusulkannya. Ya, jadi cita-cita menjadikan Dieng sebagai geopark nasional ini dimulai sejak tahun 2015. Di awalnya itu Bupati Wonosobo mengumpulkan aktivis lingkungan dari 6 kabupaten untuk menggagas keberlanjutan program pemulihan Dieng. Yang tadi sudah disampaikan Mbak Leni, itu yang sudah diinisiasi dengan pemulihan Dieng dan sebagainya, tapi masih belum membuahkan hasil yang sesuai diharapkan. Jadi dikumpulkanlah aktivis lingkungan di 6 kabupaten, dan untuk mewadahi ya geopark lintas kabupaten ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, hanya 2 kabupaten yang masih concern, jadi Wonosobo dan Banjarnegara. Di sini Banjarnegara melakukan pemetaan geologi kawasan dan Wonosobo menyusun dokumen kajian geopark. Itu tapi masing-masing Mbak, waktu masih dijalankan masing-masing. Dan tahun berikutnya diwarnai dengan berbagai sosialisasi, audiensi dan koordinasi lintas kabupaten, dan dengan juga Badan Geologi dan Provinsi Jawa Tengah. Dan pada tahun 2018 Bappenas ikut serta dalam kick-off pengembangan geopark sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dan dukungan ini menjadi fondasi kuat untuk melangkah lebih lanjut, dan pada saat bersamaan Banjarnegara kemudian menyusun proposal geopark Plato Dieng namanya, dan Wonosobo memperkuat data geowisata dan warisan geologi. Ini juga masing-masing kita Mbak. Jadi masing-masing membuat mulai mengkaji lah seperti itu ya. Dan selama proses aspiring ini disebut aspiring geopark. Jadi sebelum ditetapkan kita disebutnya aspiring geopark. Ini kita banyak melakukan sosialisasi dan rembuk warga dengan masyarakat. Harapannya juga bahwa inisiasi ini tidak hanya top down dari pemerintah, tapi juga masyarakat juga mempunyai visi yang sama dengan kita. Jadi kita usung bersama-sama. Seperti itulah. Di dalam perjalanannya bahwa memang tadi disebutkan tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri karena kita 2 kabupaten, dan berdasarkan Perpres dan Permen SDM bahwa memang kalau geopark itu melintasi lebih dari 1 kabupaten, itu provinsi yang juga ikut memfasilitasi. Jadi disusun kita SK Badan Pengelola Geopark oleh Gubernur pada tahun 2023, di mana di dalam SK itu Bapak Gubernur Jawa Tengah sebagai pelindung, lalu Bupati Banjarnegara dan Bupati Wonosobo ini sebagai Dewan Penasehat, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah, perangkat daerah yang terlibat ya seperti dari Bapeda, Dinas Pariwisata, lalu Dinas Pendidikan, ada juga dari
lingkungan hidup dan sebagainya itu sebagai dewan pembina. Sedangkan sekretaris daerah di kabupaten di masing-masing kabupaten, Wonosobo dan Banjarnegara serta kepala perangkat daerah di masing-masing kabupaten itu menjadi dewan pengarah. Dewan pengarah. Ya. Tapi kita juga ada yang disebut dewan pakar, Mbak. Dewan pakar ini akademisi. Oke. Yang di bidang kegeologian, lalu ada di bidang panas bumi, lalu ada juga di pariwisata. Nah ini tapi lebih banyak di unsur akademisi. Akademisi, baik. Nah, sedangkan untuk hariannya, pelaksana harian itu ada kita namanya badan pelaksana ya. Pelaksana itu kita dipimpin oleh GM atau General Manager. Dan untuk periode tahun ini General Managernya itu dari Kabupaten Banjarnegara, Ibu Sri Utami SE, yang semula pada awal pengusulan masih menjabat sebagai Kepala UPT Dieng Banjarnegara, tapi sekarang sudah menjadi Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Banjarnegara. Berarti itu ada periode-periodenya gitu ya Bu? Iya, di SK ini ada periodenya. Dan Bu General Manager ini dibantu oleh sekretariat. Di sini ada sekretariat eksekutifnya itu masing-masing kabupaten ada. Lalu juga kita ada bidang-bidang di sini ada bidang keuangan, lalu bidang kesekretariatan dan juga ada manajer pemuda dan geoset. Jadi kita ada youth forum atau kepemudaannya itu ada, lalu juga ada manajer di masing-masing geoset tadi yang disebutkan oleh Mbak Leni yang ada 23 totalnya, di Wonosobo ada 10, itu masing-masing geoset itu ada pengelolanya. Dan juga di dalam badan pengelola ini kita terdiri dari ada bidang kemitraan, bidang edukasi, bidang konservasi, bidang penelitian, perencanaan dan pengembangan. Tadi ada bidang pendidikan dan kebudayaan ya. Iya. Lalu juga ada bidang promosi dan event. Itu unsur-unsur yang ada di badan pengelola Geopark Dieng ini yang disahkan melalui SK Gubernur. Jadi dengan adanya SK ini kita jalannya udah mantap nih, dua kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri lagi, kita bersama-sama dan segala sesuatunya kita laporkan juga ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi pengelolaannya dilakukan bersama antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan SK yang keluar di tahun 2023 ya Bu ya. Ada dewan pengarahnya, kemudian juga ada badan pelaksananya, ada bidang-bidangnya gitu ya. Artinya nggak jalan sendiri-sendiri, selalu bersinergi bersama kabupaten tetangga gitu. Selanjutnya mungkin kira-kira strategi apa aja sih yang bisa dilakukan agar pengembangan Geopark Dieng ini bisa benar-benar mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan, utamanya mungkin Wonosobo. Pesona Inspira, teman-teman Pesona Inspira terkait dengan tadi strateginya ya. Kita di Geopark Dieng ini, Geopark Dieng dan sebagaimana ada di peraturan Perpres maupun di Permen Bappenas itu ada yang namanya rencana induk pengembangan Geopark, Mbak. Rencana induk pengembangan Geopark. Jadi itu juga salah satu syarat untuk waktu pengusulan Geopark tuh harus ada rencana induknya. Bagaimana mengembangkan sebuah Geopark itu agar lebih komprehensif, bisa terpadu ya, dan di rencana induk itu ada pilar edukasi, pilar konservasi, pilar ekonomi dan pilar pemberdayaan. Jadi itu setiap pilar itu nanti ada rencana aksinya. Jadi sudah ada pembagian tugasnya, misalkan dari sisi pilar edukasi bagaimana mengembangkan media ataupun tools untuk edukasi kepada masyarakat gitu ya, terkait dengan pengetahuan Geopark. Kemudian banyak sekali kunjungan dari mahasiswa ataupun para pelajar yang akan mempelajari terkait kondisi geologi pembentukan
ataupun pembentukan ataupun sekarang kenapa terjadinya kawah, kenapa terjadinya panas bumi yang ada di Dieng. Nah itu jadi wahana edukasi. Jadi banyak yang melakukan kunjungan lapangan, studi lapangan, mempelajari pembentukan kawasan Dieng ini. Ada dari politeknik yang terkait geologi, ada terkait panas bumi, kemudian terkait dengan pariwisata juga saling terintegrasi, ada di pilar-pilar itu Mbak untuk yang pendidikan. Kemudian karena tadi ya ada salah satu pakar yang menyatakan bahwa Dieng itu menjadi laboratorium lapangan yang lengkap. Karena di geopark komplit gitu. Ada mempelajari vulkanik ada kawah, ada panas bumi, ada gas beracun, telaga. Itu yang nggak semua geopark tuh punya gitu Mbak. Nah itu dalam menjadi dalam satu kawasan loh ya. Nah itu kemarin dianggap oh Dieng itu paket lengkap, bisa dibilang paket lengkap untuk secara fisiknya. Jadi mau laboratorium geologi laboratorium geologi yang lengkap tuh ada di situ semua. Mau lihat gas beracunnya karena kita ada resiko bencana gas beracunnya ya Mbak ya di sana. Bagaimana kandungan itu dan mungkin tipikal aktivitas vulkanisnya itu yang mungkin berbeda dengan yang di kawasan geopark yang vulkanik lainnya. Kalau yang kayak yang di Toba ataupun Tambora itu kan tipe-tipe letusan yang eksplosif Mbak, boom, gitu ya. Kalau yang Dieng ini tipikalnya letusannya freatik, memunculkan ada interaksi di dalam bumi yang ada di ada air permukaannya. Jadi kan makanya kita ada panas buminya itu ya. Jadi dan ada kawah-kawahnya yang pindah-pindah itu yang disebut Wasi Kidang itu yang bisa lompat-lompat itu kan. Jadinya itu yang menjadikan lebih berwarna untuk jadi pengembangan wisata edukatifnya. Karena juga di sana kan ada tadi potensi panas bumi dan di Kepmen ESDM-nya yang kemarin baru ditetapkan 7 Mei itu selain tadi ada 23 geoset, kemudian ada 9 bioset ya, kemudian ada 8 bioset, 9 cultural set, ada destinasi penting lainnya. Misalkan itu tadi ada untuk wisata PLTPP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ada Tambi juga ya. Kemudian Tambi. Kemudian ada kalau di kita ada Teh Tambi sama Geodipa Energy Park itu yang ada di sumur petnya yang kalau di Wonosobo sumur produksinya ada di daerah di desa Sikunang misalkan atau power plant-nya yang small scale itu yang di Sikunang juga. Kalau yang di Banjarnegara lebih banyak sumur-sumur produksi sama lokasi pabriknya ya. Kalau yang di Banjarnegara. Nah, kalau yang di kita lebih ke sama Teh Tambinya itu jadi destinasi penting lainnya. Jadi kalau orang juga mau teman-teman dari mahasiswa luar ataupun dari pelajar-pelajar luar itu juga bisa berkunjung ke itu untuk wisata edukasi. Nah, yang jadi tantangan ini belum banyak siswa-siswa Wonosobo Mbak, mungkin yang mau lebih mengenal lebih dekat terkait dengan kawasan geopark Diengnya itu sendiri. Kebanyakan gitu ya. masih mahasiswa dari luar Wonosobo. Kebetulan sekali tapi mudah-mudahan sebentar lagi udah mulai Mbak, karena kita ini juga sedang difasilitasi oleh Bappenas saat ini untuk penyusunan integrasi kurikulum mulai dari SD, SMP sampai jenjang SMA sama PKBM dengan PKBM juga itu percontohan untuk integrasi kurikulum berbasis geopark. Nah, nanti ini akan diuji cobakan seperti apa pelaksanaannya sehingga pembelajaran di baik dari tingkat mulai SD sampai SMA tersebut juga ada muatan-muatan terkait geoparknya. Jadi dikaitkan gitu. Misalnya pelajaran biologi, mereka juga akan melihat tidak hanya di pelajarannya ada, tapi juga di kondisi sekitar seperti tadi biodiversity yang ada di kawasan Dieng. Lalu dari pelajaran kimianya, dia akan melihat berapa tanaman ini bisa menyerap karbon seperti itu. Nah, itu jadi dikaitkan seperti itu Mbak. Nah, itu mudah-mudahan nanti juga dari sisi edukasi tidak hanya di kegeologiannya saja, tapi juga di setiap bidang ilmunya itu bisa diterapkan. Misalkan kalau di ekonomi atau di untuk ekstrakurikulernya itu juga bisa membuat geoproduct tadi yang sudah disebutkan.
Misalnya seperti itu. Oke. Jadi strategi yang dilakukan dalam pengembangan Geopark Dieng ini salah satunya selain menjadikan Geopark Dieng sebagai wisata edukasi atau sebagai laboratorium geologi yang lengkap, juga ada penyusunan integrasi kurikulum berbasis Geopark dan juga ada pembangkit listrik tenaga panas bumi ya yang dikembangkan juga ya. Itu yang menjadi nilai lebih dari strategi pengembangan Geopark Dieng. Fasilitasinya itu selain dari Bapak tadi sama pusat kurikulum pengajaran dari Kemendikbud. Iya. Jadi kita lagi di fasilitasi itu, nanti di rencana induk kita juga rencana aksinya tuh ada yang namanya School Goes to Geopark ataupun Geopark Goes to School. Oh, seru tuh. Asik tuh. Jadi nanti anak-anak mungkin ya nanti perlu kita lagi nanti koordinasi dengan teman-teman di Dispora juga kan, ini juga yang kurikulum Mulok Geopark ini juga dari difasilitasi juga sama teman di Dispora juga. Nanti mungkin kita akan juga melakukan itu tadi ya Bu Fea, School Goes to Geopark to go to school. Geopark Goes to School atau School to Geopark. Oke. Jadi nanti anak-anak semua nanti bergiliran mungkin ya. SD ini di mana bisa menjadi Wallace Lintang pun bisa tahu soal kawasan Dieng, yang SD ini juga pada tahu, SMA ini tahu. Karena selama ini mungkin dia baru tahu sana wisatawan, tapi wisata aja gitu ya. Tapi belum tahu mungkin bisa lebih tahu dulu terbentuknya seperti apa sih. Nah, itu kemarin juga yang sudah difasilitasi sama pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagaimana ada yang namanya pemandu geowisata, Mbak. Jadi, ada pemandu khusus untuk mempelajari untuk yang menguasai soal geowisata itu. Jadi baru diinisiasi beberapa bulan yang lalu, baru ada teman, mungkin baru ada 14 ya mungkin kalau dengan Banjarnegara total 20 apa ya? 20 kayaknya yang baru sertifikasi pemandu geowisata. Jadi teman-teman storytellingnya tidak hanya cerita mitos tapi juga cerita tentang geologi. Ini penting nih biasanya untuk para akademisi atau peneliti ya Bu ya, yang jalan-jalannya itu pengen dapetin ilmu-ilmunya terkait kebumian ya gitu. Jadi wisatawan umum pun harusnya juga mereka paham, berarti waktu jalan-jalan misalkan ke walaupun ke segmen Banjarnegara ya, misalnya Kawah Sikidang kan selama ini taunya mitos yang Raden Kijang Garungan itu ya. Ya, nah ini kan nanti bisa tahu ternyata geologinya pembentukannya seperti ini. Nah, itu nanti akan lebih banyak diceritakan oleh pemandu geowisata gitu. Itu nanti storytellingnya lebih. Ini salah satu strategi lain ya, adanya pemandu khusus geowisata. Jadi para peneliti nggak usah ragu lagi untuk datang dan meneliti dan belajar tentang geowisata yang ada di Geopark Nasional Dieng. Dan sekarang Bu Lutfi dan juga Bu Vincent, sekarang ada satu chat dari Pesona Inspira atau pendengar kita ya. Mbak Valia dan Ibu narasumber, maaf baru nyimak. Mau tanya kalau wilayah Geopark Dieng itu paling banyak di Wonosobo atau Banjar. Terus apakah ada petugas atau semacam satgas sendiri untuk lebih mengenalkan Dieng sebagai geopark? Monggo, Bu Lutfi atau Bu Vincent? Oke, kalau luasannya sih kalau totalnya tuh hampir 31.935,7 hektar ya, dan itu luasannya hampir setara. Hampir sama antara Banjar dan Wonosobo. Hampir setara untuk luasan, pembagian luasan Geopark Dieng begitu yang ada di segmen Wonosobo maupun di segmen Banjarnegara. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi, adakah petugas atau semacam satgas sendiri untuk lebih mengenalkan Dieng sebagai geopark? Ya, kalau petugas khusus gitu ya, itu memang kita belum ada, Mbak. Tapi kita kan tadi saya sebutkan di dalam SK Badan Pengelola ini, yaitu menjadi tugas juga dari Badan Pengelola. Dan tapi untuk di onsite-nya itu kan ada yang kita sebut dengan manajer geosite atau pengelola geosite lah, karena kita memang ini sedang untuk penataan kelembagaannya kita juga masih menata. Selama ini kan di masing-masing geosite itu memang sudah ada pengelola dan mereka tetap ada gitu, tetap dilibatkan. Bukan berarti lalu setelah ada pengembangan Geopark Dieng ini terus nanti mereka jadi digantikan oleh itu, enggak. Jadi mereka tetap masyarakat yang biasa mengelola di sana tetap berjalan seperti biasanya. Cuman di kita sembari berjalan ya, kita tambahkan muatan-muatan tentang tadi terkait geopark seperti itu. Jadi kalau yang sebelumnya hanya
mindsetnya itu di sisi wisatanya saja, tapi juga nanti dalam perkembangannya berjalannya waktu kita peningkatan kapasitas juga ada bisa menjelaskan dari sisi geoset atau biodiversity dan sebagainya. Oke, baik. Semoga terjawab ya Mbak yang tadi sudah mengirimkan chatnya nih ya. Artinya tadi betul apa yang dikatakan Bu Vincent, walaupun tidak ada petugas tersendiri, tapi memang dalam SK pengelolaannya udah ada tuh GM-nya dan masih terhubung, kita masih bekerja sama dengan pengelola setiap lokasi wisata. Bahkan gitu. nanti ke depan kita mau ada Yacht Forum. Sementara kita Yacht Forum yang biasa terlibat itu baru sedikit ya Mbak Leni ya. Nah nanti kita tata secara bersama-sama dengan mancanegara bagaimana pelibatan Yacht Forum ini, karena melalui anak-anak muda nih kayaknya bisa lebih lebih mainstreamkan. Baik, oke. Secara nggak sadar kita ternyata udah tinggal 10 menit nih karena Valia harus break dan masih ada commercial break yang harus diputarkan. Jadi untuk Pesona Inspira yang masih ingin bertanya, ayo segera karena sebentar lagi kita sudah harus closing di pukul 4 sore ya. Tapi tentunya saat ini Pesona Inspira nggak boleh pindah channel, tetap harus stay tune di 92,1 FM. Umroh bersama Pesona Inspira, program beranda bincang perencanaan daerah sudah memasuki ke segmen terakhir ya. Tapi sebelum kita harus undur diri, sepertinya sudah ada chat yang masuk nih Bu Lutfi dan Bu Vincent. Mungkin kita bacakan dan jawab dulu nggih. Sebentar, saya bacakan ada dari 08131931 sekian. Selamat dengan ditetapkannya Dieng sebagai geopark nasional dan sekaligus mau tanya, apa keuntungannya dengan ditetapkan tersebut untuk masyarakat dan juga untuk Pemkab Wonosobo. Mohon penjelasannya dari narasumber. Oke, silakan Bu Lutfi atau Bu Vincent? Bu Vincent, oke. Baik, terima kasih atas ucapannya ya. Mohon dukungan agar tidak hanya ditetapkan saja, tapi juga kita bisa mengembangkan bersama-sama nih. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tapi juga masyarakat bisa terlibat bersama-sama untuk mengembangkan. Karena penetapan itu bukan akhir, justru awal untuk kita memulai mengembangkan. Jadi apa sih untungnya kok kita maunya sejak tahun berapa tadi Mbak? 2015. Berarti 8 tahun kok maunya berjibaku untuk mengusung untuk Dieng itu agar ditetapkan menjadi geopark nasional. Tentunya kalau secara yang terlihat langsung ya, yang langsung itu adalah dengan penetapan ini menjadi branding. Branding kawasan Dieng, walaupun sebetulnya Dieng sudah terkenal mungkin ya. Sudah banyak kok wisatawan nggak usah pakai geopark kan udah tahu kok Dieng gitu. Tapi nama geopark ini branding tersendiri Mbak, karena sekarang itu kan sedang musimnya tuh nggak cuma di Indonesia tapi di dunia itu pariwisata itu bagaimana yang berkelanjutan. Dan di tataran jejaring baik di Indonesia maupun internasional, kalau sudah menyebut nama geopark itu udah gengsinya istilahnya ya, karena kita tidak hanya menyuguhkan suatu destinasi wisata, tapi di situ juga ada konsep yang tadi sebutkan Mbak Leni, ada pilar-pilarnya, ada pilar edukasi, pilar konservasi, ekonomi, lalu ada kemitraan seperti itu. Bagaimana memanfaatkan biodiversity yang ada untuk dikembangkan menjadi geoproduk, ya itu branding tersendiri. Selanjutnya juga kita dengan ditetapkannya menjadi geopark nasional ini kita masuk dalam jejaring. Di Indonesia ada yang disebut dengan JGI, Jaringan Geopark Indonesia. Nanti kalau sudah sampai ke UGGP, kita doakan bersama ya, dia yang bisa naik kelas jadi UGGP, walaupun lebih effortnya lebih besar, tapi itu menjadi go internasional ya. Itu juga ada jaringan dari internasional, di mana membuka peluang untuk bekerja sama bermitra baik dengan NGO maupun lembaga donor dari berbagai negara. Seperti itu yang dampak secara umum ya. Dan yang untuk bagi masyarakat bagaimana ya, tentunya masyarakat dengan branding ini kita sebenarnya punya keuntungan karena Dieng itu sebelum ditetapkan juga sudah terkenal gitu ya. Tapi untuk daerah lain yang belum
ada penetapan itu akan terasa sekali dari masyarakatnya karena di situ menjadi destinasi baru. Dan untuk bagaimana dengan Dieng yang sudah sebelumnya ini sudah menjadi destinasi yang bahkan masuk dalam KSPN ya Mbak Leni ya, itu apa bedanya seperti itu. Nah tentunya nanti masyarakat juga bisa bersama-sama ya dengan pemerintah daerah dan juga nanti dengan mitra-mitra yang akan kita jalin bisa semakin meningkatkan ekonomi mereka, tapi tetap bisa menjaga kelestarian buminya. Karena kalau tidak dijaga ya nanti pasti akan ada titik jenuh seperti itu. Dan dengan konsep geopark ini kita juga mengajak bersama-sama masyarakat tuh untuk bagaimana tidak hanya berpikir jangka pendek, tapi dapat berkesinambungan dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Mungkin Mbak Leni ada yang mau ditambahkan? Silakan, mau ditambahkan Mbak Leni. Ya, tapi sebenarnya peluang untuk masyarakat tuh banyak karena betul. terutama di geoproduk. Kalau destinasi kita kan tadi hamparan cuma segitu-gitunya lahannya, juga sudah ada pengolahnya. Terus bagaimana dengan masyarakat yang di dalam delineasi ini tadi sebenarnya bisa memanfaatkan dengan bagaimana biodiversitas yang ada itu dikaji, tapi tentunya ini juga butuh bantuan pemerintah untuk mengkaji ya nanti dengan bekerja sama dengan akademisi dengan istilah bioprospeksi. Jadi bagaimana tanaman endemik ini bisa diteliti mengandung kandungan apa dan bisa dimanfaatkan untuk apa. Itu kedepannya seperti itu nanti. Baik. Jadi manfaat lain tuh tadi itu Mbak mungkin yang meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya Mbak. Karena tadi ada branding geopark, meskipun kita masih geopark nasional, kadang udah mulai didengungkan oleh teman-teman yang ada yang tergabung di Asia Pasifik, ada APGN, Asia Pacific Geopark Network, atau ada juga yang sejak skala UNESCO itu UNESCO Global Geopark itu kan juga saling terkait ya Mbak. Jadi kadang kita sering diikutkan forum-forum tersebut, baik itu melalui media daring maupun offline itu sendiri. Jadi kita mencoba mengenalkan lagi Dieng. Kalau dulu kan kita zaman mungkin waktu kita kecil banyak udah mulai wisatawan asing ya yang mulai berkunjung di Dieng, tapi selama beberapa dekade ini agak udah jarang ya. Nah, ini mulai kemarin sudah mulai muncul lagi dan besoknya akan meningkatkan wisatawan mancanegaranya. Artinya karena pelestariannya dan pengembangannya berkelanjutan, wisatawannya nggak cuma datang di kali ini, tapi bisa berkelanjutan juga gitu ya, karena sudah dipikirkan dari semua aspeknya begitu. Mungkin yang terakhir pertanyaan untuk Bu Leni ya, kira-kira kunci dari pengembangan geopark Dieng, kolaborasi keberlanjutannya seperti apa? Apakah hanya sekedar pembangunan fisik atau gimana? Ya itu tadi pengembangan geopark Dieng, kita harus mencoba membangun harmoni antara alam, manusia dan secara ekonomi ya. Makanya kita punya semacam slogan ya tagline Living in Harmony with Dieng Active Volcanism. Jadi bagaimana kita hidup selaras, harmoni dengan aktivitas vulkanik yang ada di kawasan Dieng. Kita tidak menyadari bahwa resiko bencana itu ada, baik itu resiko tanah longsor, resiko gunung gunung meletus ataupun gas beracun, tapi kita hidup juga selaras karena ada penduduk di situ Mbak. Berbeda kalau mungkin yang geoparknya jarang ada penduduknya ya. Kalau di Dieng ini benar-benar ada permukiman di kaldera ada permukiman, ada penduduk, ada wisatawan, ada kehidupan. Makanya bagaimana kita bisa hidup selaras dan dengan alam yang ada di sana. Dan juga makanya tadi juga selain memiliki tagline Living in Harmony with Dieng Active Volcanism, juga tadi yang disampaikan Bu Feha, kita juga punya semacam visi dan juga yel-yel yang geopark Dieng luhur lestari yang mendunia itu, karena luhurnya itu karena di Dieng itu memiliki nilai-nilai sejarah bahwa kita juga mengenal ada Dia Hyang ya, negeri para dewa. Kemudian ada kehidupan prasejarah zaman dulu ada masa Hindu, kemudian ada nilai luhur yang sudah turun-temurun menjadi kepercayaan masyarakat Dieng. Kemudian ada juga karena harus lestari, kita ada di kawasan hulu daerah aliran sungai, bagaimana kita bisa menjaga konservasi alam, dan juga
harapannya bisa mendunia tadi Mbak. Bisa dikenal, dikenal lagi internasional lagi. Betul. Kayak zaman dulu dan lebih bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Oke, baik. Terakhir untuk Bu Vincent nih, kira-kira ada pesan atau ajakan nggak untuk masyarakat atau pendengar Pesona FM nih terkait Geopark Dieng? Ya pasti dong ya. Apa tuh pesannya? Buat Silakan, Bu. Pesona Inspira yang terkasih, bahwa tema pengembangan Geopark Dieng ini adalah pelataran kayangan Nusantara. Oke. Jadi harapannya bukan sekedar slogan, tapi juga panggilan untuk kita semua untuk menjaga tempat di mana bumi, manusia dan budaya bertemu dalam harmoni. Kita juga mau menjadikan Dieng ini adalah bukti bahwa pelestarian alam bisa seiring dengan pembangunan. Bahwa dua kabupaten bisa menyatu tanpa kehilangan identitasnya masing-masing ya, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dan juga bahwa kolaborasi adalah kunci dari setiap kemajuan. Dan saya ingin mengajak kita semua, khususnya masyarakat sekitar Dieng dan para pendengar, untuk ikut menjaga warisan alam dan budaya yang kita miliki. Geopark bukan hanya milik pemerintah, tapi milik kita semua. Betul. Dan dataran tinggi berkabut ini ya, yang dingin-dingin syahdu ini, Indonesia kembali belajar bahwa kerjasama lintas batas bukan hanya mungkin, tetapi itu juga suatu hal yang perlu dilakukan. Dan menjaga bumi adalah tugas bersama, dan bahwa masa depan lestari hanya bisa dicapai bersama-sama. Betul. Kalau kita bisa menjaga dan mengolah dengan baik, maka generasi mendatang akan tetap bisa menikmati keindahan dan manfaatnya. Oke. Itu aja, Mbak. Wow, yang Valia garis bawahi adalah ada kalimat pelataran kayangan Nusantara. Ini cantik sekali ya. Jadi sebagai pelataran kayangan Nusantara, kita patut untuk menjaga bersama-sama, karena kalau yang ngejaga cuma pemerintah, warganya enggak ya nggak bisa jalan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktu dan kebersamaannya Bu Vincentia dan juga Bu Lutfi Lenianti dari Bapete Wonosobo, dan tentunya juga Valia mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh Pesona Inspira yang sudah mendengarkan hingga akhir. Dan akhir kata saya Valia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pesona Inspira. Baru saja Anda dengarkan Dialog Interaktif hari ini. Nantikan dialog interaktif lainnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.